PT Jasa Marga Persero memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2025 Kementerian akan Perhubungan terjadi pada Saya Profesor Dr. Purnawan Basundoro. Saat ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Tapi sebenarnya saya ini sehari-hari adalah dosen di program studi ilmu sejarah. Ya, secara umum masyarakat melihat yang disebut sebagai tradisi Lebaran itu adalah orang-orang yang merayakan ini ya, merayakan hari setelah terakhir puasa itu ya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Syawal memang umat Islam disunahkan ya untuk sholat Idul Fitri. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai momen hari Lebaran itu di Indonesia. Tetapi kalau sekarang saya kira yang disebut sebagai Lebaran itu bukan hanya milik umat Islam gitu ya. Karena kemudian hampir semua masyarakat itu ya menjadi bagian dari tradisi Lebaran itu, Mas. Ya, ini adalah saya kira menjadi tradisi yang sekarang ini terus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat ya, bukan hanya juga umat Islam. Dan ini menjadi momen yang menurut saya secara kultural ini menjadi sangat penting. Karena disitulah masyarakat bisa saling bertemu, terutama dengan keluarga. Dan dugaan saya pada awalnya sebenarnya tidak semasif ini tradisi mudik begitu ya. Tapi lama-lama kan kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang itu diikuti oleh semua masyarakat. Kalau dalam pengamatan saya ya, jadi kalau zaman dulu kalau kita mengacu kepada kepada istilah mudik itu kan bahasa Betawi, Mas. Ya. Yang artinya itu udik, desa. Nah, itu dipakai sebagai sebutan untuk orang-orang yang kembali ke desa. Nah, ini tentu saja terkait dengan banyaknya orang yang merantau ke kota, Mas. Jadi orang-orang desa yang melakukan urbanisasi ke kota, maka pada momen Idul Fitri itu mereka kemudian berbondong-bondong pulang ke desa untuk menengok keluarga mereka. Nah, sekarang ini kan tradisi itu semakin dipermudah karena pemerintah itu juga mendukung tradisi itu dengan misalnya mempermudah aspek transportasi, kereta api itu juga kemudian diinstruksikan untuk ditambah misalnya setiap hari Lebaran. Pemerintah itu juga menyediakan jalan tol, kendaraan-kendaraan darat seperti bis, kemudian kendaraan-kendaraan charteran, travel dan sebagainya itu juga semua dikerahkan untuk mendukung yang namanya tradisi mudik itu. Sehingga ini dari tahun ke tahun saya kira jumlah orang yang akan mudik itu akan semakin besar. Pada tahun ini pemerintah memprediksi misalnya jumlah orang yang mudik itu 145 juta. Itu besar sekali gitu ya untuk ukuran orang mobilitas orang ya. Dan ini kan dalam sekejap hanya beberapa hari orang berpindah dalam jumlah yang sangat besar itu, Mas. Pasti ada ini ya. Jadi terutama kan makna spiritualnya adalah pertama penghormatan kepada orang tua. Biasanya motivasi terbesar untuk mudik itu adalah menemui orang tua. Bagi yang misalnya masih memiliki bapak ibu lengkap atau bapak atau ibu, kemudian menengok kerabat. Nah, disinilah makna ketika orang mudik itu seolah-olah kita menganggap bahwa dengan bertemu dengan kerabat, terutama kepada orang tua kita ini, jiwa kita itu terasa dibersihkan karena di sana ada tradisi yang namanya saling memaafkan misalnya. Nah, ini adalah makna spiritual dari tradisi mudik itu, Mas. Ya. Oh, itu justru itu yang menurut saya menjadi inti dari mudik. Jadi mudik itu bukan sekedar menengok keluarga, tapi di sana itu misalnya antar keluarga itu juga
biasanya ditunjukkan ini loh silsilahmu ya. Jadi kita itu mudik itu biasanya menengok masa lalu kita, Mas. Jadi menengok ke belakang, oh saya ini berasal dari keluarga ini, kakek saya ini, nenek saya ini, bahkan ada yang ditunjukkan misalnya kakek buyutnya, kakek canggahnya. Nah ini adalah tradisi yang menurut saya sangat bagus ya, dan ini hanya ada di Indonesia. Jadi kita ketika mudik kemudian diarahkan untuk menelusuri kembali asal-usul kita, asal-usul leluhur kita, dan kita diarahkan untuk menghormati semua mereka itu, Mas. Gitu. Ya, saya kira kok kalau sampai hari ini mereka juga bisa dikatakan masih juga menghormati tradisi mudik ya, karena kan biasanya mereka terikat dengan bapak ibu mereka ya. Kalau bapak ibu mereka yang mudik ya mereka ikut mudik. Cuma memang karena sekarang ada perkembangan teknologi ya, terutama teknologi komunikasi itu, kadang bagi yang tidak sempat ikut arus mudik ya cukup dengan mengirimkan ucapan selamat Hari Idul Fitri melalui WA misalnya. Tapi itu nampaknya kok tidak kurang memiliki nilai yang tinggi terhadap tradisi Lebaran kalau misalnya hanya berkirim ucapan lewat alat komunikasi. Yang paling afdol itu ya pulang kita ketemu gitu ya, rame-rame berkenalan dengan kerabat, di situ ngobrol dan lain sebagainya itu. Ya. Ya kalau yang tidak pulang itu ya karena berbagai faktor, tentu saja kita bisa memanfaatkan berbagai perangkat teknologi komunikasi kita ya. Apalagi sekarang misalnya dengan video call itu kan ya murah ya. Kalau zaman dulu, teknologi semacam itu sangat mahal. Nah, ya bagi yang memang sangat terpaksa ya bisa memanfaatkan perangkat komunikasi kita untuk berlebaran bersama keluarga besar yang ada di kampung halaman. Mungkin gini ya, video call gitu ya. Nah itu cukup mudah dan itu saya kira bisa mengatasi ya persoalan kekangenan para perantau ini terhadap keluarga besar yang ada di kampung halaman gitu ya. Yang pertama bagi yang akan mudik untuk mengikuti Lebaran di kampung, saya berharap hati-hati di perjalanan. Karena sekarang jumlah kendaraan yang ada di jalanan sangat banyak dan kemudian ditambah dengan cuaca yang yang kurang baik gitu ya. Dan selamat berlebaran, selamat mengikuti tradisi di kampung halaman gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum punya kesempatan untuk mudik dan berlebaran di sini, manfaatkanlah lebaran di kota Surabaya dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah semua fasilitas untuk berlebaran di kota Surabaya juga tersedia. Salah satunya adalah Masjid Kampus UNER, saya kira itu bisa dimanfaatkan untuk sholat Id bersama dengan keluarga besar Universitas Airlangga. Ya.